Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi baik-baik saja semuanya ya, sehat walafiat. Ya, ketemu lagi dengan Kak Sandi di sini. Kita biasa belajar IPA hari ini ya. Oke, sebelum dimulai, biar ilmu kita berkah dan bermanfaat nanti, kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Oke, baik adik-adik. Kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Apa ya? Nah, kita akan lanjutkan ke materi tentang rantai makanan. Apaan itu ya rantai makanan? Oke. Apa sih rantai makanan itu? Nah, ini dia pengertian dari rantai makanan. Oke. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan antara makhluk hidup. Bagaimana rantai makanan itu? Contohnya, nanti kita akan lihat. Tetapi kita akan lihat dulu nih, komponen rantai makanan apa aja ya? Yang akan mengisi rantai makanan itu komponennya apa aja? Oke, kita lihat di sini. Yang pertama adalah disebut dengan produsen. Apa itu produsen? Produsen ini adalah yang menghasilkan makanan, ya. Makhluk hidup yang menghasilkan makanan. Siapa yang menghasilkan makanan itu? Ya, yang menghasilkan makanan tentunya adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, macam-macam yang menghasilkan makanan. Contohnya, misalkan padi, jagung, gandum, ya, singkong, ubi, kentang, dan lain sebagainya. Oke, nah ini namanya adalah komponen disebut dengan produsen. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ada yang disebut dengan konsumen pertama atau konsumen satu. Nah, kalau konsumen satu berarti dia adalah hewan ya yang memakan produsen itu sendiri. Nah, otomatis berarti hewan yang memakan tumbuhan itu disebut dengan hewan apa? Herbivora. Itu adalah pemakan tumbuhan. Oke, kita lanjutkan ya. Komponen berikutnya, konsumen bagian yang kedua. Konsumen yang kedua. Konsumen kedua adalah hewan pemakan konsumen satu. Berarti disebut dengan hewan karnivora. Hewan karnivora pemakan herbivora. Nah, otomatis ya. Oke. Baik, selanjutnya konsumen itu bertingkat. Bisa jadi ada tingkat yang ketiga, yaitu adalah konsumen tingkat 3, pemakan konsumen tingkat 2. Otomatis di sini juga adalah karnivora juga. Ya. Oke. Bisa jadi ada lagi. Nah, sistem yang disebut dengan pengurai. Jadi sistemnya biar terus berputar seperti rantai, maka ada yang disebut dengan pengurai. Pengurai ini nanti akan menguraikan jasad-jasad makhluk hidup yang sudah mati semua. Tumbuhan bisa mati, konsumen 1 bisa mati, konsumen 2 bisa mati, konsumen 3 juga bisa mati ya, semuanya bisa mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua makhluk hidup pasti akan mati. Diuraikan oleh siapa? Pengurai. Tapi pengurai sendiri bisa mati juga. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, saya kasih contoh nih. Kita akan lihat rantai makanan ekosistem sawah. Nih, contohnya seperti apa ya? Nah, apa ini? Nah, ini adalah contoh tumbuhan apa nih? Gandum ya. Nah, atau bisa juga padi. Ketika padi atau gandum itu terus kemudian diambil oleh siapa nih? Semut. Oke. Nah, kita lihat semut ngangkut semuanya tuh, ya. Berarti konsumen pertamanya adalah semut. Produsennya adalah padi atau gandum. Nah, oke. Terus kemudian konsumen satu ini pasti ada yang makan juga. Siapa ya?
Nah, pasti dia adalah konsumen tingkat 2. Siapa itu? Nah, salah satu contohnya adalah burung pemakan serangga. Nah, seperti itu ya. Jadi burung pemakan serangga, dia makanin apa? Makanin si semut itu salah satunya. Oke, bisa juga contohnya adalah burung pemakan serangga yang ada di sawah. Bisa juga ya burung pelatuk. Macam-macam ya. Itu yang bisa makan serangga. Nanti kalian bisa lihat ya di contoh-contoh yang ada di buku yang sudah kakak tulis ya. Oke. Terus kemudian otomatis burung ini pun ada juga lagi pemangsanya. Siapa? Kalau di sini pemangsanya adalah elang, konsumen puncaknya, konsumen tingkat 2-nya. Nah, tapi elang ini bisa menjadi konsumen tingkat 3 atau konsumen tingkat 4. Yang jelas, elang ini adalah konsumen puncaknya. Dia akan memakan burung pemakan serangga tadi. Atau elang bisa memakan macam-macam nih. Ya. Nah, dalam hal ini dia memakan si burung pemakan serangga. Nah, ini contoh dari rantai makanan untuk ekosistem sawah. Oke. Nah, ada lagi. Nah, kita lihat ini lautan dalam. Oke. Kalau sistem di lautan, ya, ini cukup kompleks ya, cukup banyak ya adik-adik. Nah, produsen mereka di sana itu ada yang disebut dengan plankton. Ya, kalau adik-adik yang sering nonton SpongeBob, nah ini tahu nih siapa itu plankton. Ya, ini contoh aja ya. Oke, kalau plankton sendiri, ya kita akan bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan fitoplankton, ini yang merupakan produsennya, dan ada yang juga disebut dengan zooplankton. Zooplankton memakan fitoplankton. Nah, nanti si zooplankton akan dimakan oleh hewan-hewan yang kecil. Contohnya udang-udang kecil, krill ya. Nah, itu dia akan memakan zooplankton tersebut. Nah, nanti udang-udang itu akan dimakan juga sama ikan-ikan yang kecil. Dan ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan-ikan yang besar. Seperti ini nih adik-adik. Nah, ikan yang lebih besar akan memakan ikan yang kecil. Begitulah sistem yang ada di lautan sampai nanti ketemu konsumen puncaknya. Siapa konsumen puncaknya? Salah satunya adalah ini adik-adik. Konsumen puncak untuk ekosistem lautan. Nah, ini ya. Paus orca. Nah, ini ya. Kita lihat begitu dia mengeluarkan giginya yang tajam itu, ya. Maka satu makhluk hidup langsung ditelan. Nah, ini salah satu konsumen puncak yang ada di lautan, ya. Yaitu adalah paus orca. Tapi banyak lagi ya, bisa hiu, ya, yang konsumen puncak di lautan, macam-macam, ya. Bisa makhluk-makhluk yang besar yang kita tidak ketahui ya ada di dalam lautan yang telah Allah ciptakan di dalam lautan, ya, karena di lautan itu sangat luas dan kita tidak mengetahui semua apa yang ada di lautan itu. Paling tidak sedikit yang bisa kita ketahui di sini, ya. Nah, itu adalah paus orca atau disebut dengan paus pembunuh. Dia adalah konsumen puncaknya di lautan. Nah, gitu ya adik-adik. Oke, nanti bagaimana sistem rantai makanan yang lainnya? Coba adik-adik baca lagi di buku yang sudah kakak tulis ya. Jangan lupa selalu membaca. Iqra, bacalah ya. Maka adik-adik harus pintar membaca. Oke, baik ya. Untuk hari ini kakak cukupkan materi rantai makanannya ya dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.